Yang pertama penelitian, yang kedua refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru, dan yang keempat karya inovasi. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua peserta PPG tahun 2022, khususnya para guru yang pastinya yang kemarin sudah melapor diri di LPTK masing-masing, dan ada perpanjangan sampai dengan tanggal 17 kemarin ini hari ya. Jadi kalau sudah melapor diri di LPTK, itu berarti kita punya pekerjaan sebagai mahasiswa PPG akan segera dimulai. Yang saya mau sampaikan sekarang ini adalah lebih baik dari sekarang kita harus menyiapkan portofolio PPG tahun 2022. Ini wajib karena sudah 2 periode PPG yang lalu dan juga dilakukan secara daring. Ini wajib disiapkan portofolio ini. Jadi dari sekarang supaya tidak terlambat dan nanti banyak tugas ke depannya mulai dari modul pedagogik dan profesional. Jadi ada baiknya dari sekarang harus siapkan portofolio. Berdasarkan 2 tahun sebelumnya, yang perlu disiapkan itu ada beberapa jenis ini. Yang pertama penelitian, yang kedua refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru, dan yang keempat karya inovasi. Ini jenis-jenis portofolio yang harus dikumpulkan. Kemudian komponen portofolio ya seperti ini, silakan dibaca: melaksanakan penelitian publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi baru, menghasilkan karya inovasi. Ada laporan penelitian, kemudian pengembangan diri, kemudian seminar-seminar, lokakarya, pelatihan, dan lain-lain, kemudian hasil karya profesi, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, dan olahraga. Jadi ini bentuk-bentuk dokumennya, karena ini ada penilaiannya nanti. Kemudian karya-karya ini nanti saat diupload itu biasanya harus ada materai. Kalau sekarang ya pasti materai 10.000. Nah, itu biasanya saat kita upload nanti ada deskripsinya untuk masing-masing karya, dan kemudian biasanya ada materai 10.000 untuk menyatakan bahwa portofolio yang kita hasilkan itu benar-benar merupakan hasil karya kita sendiri. Kemudian untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, untuk kita para guru, portofolio yang dikumpulkan itu merupakan karya selama 2 tahun terakhir ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Artinya aturan ini berlaku dalam 2 tahun PPG belakangan ini yang dilakukan secara daring, itu tahun 2020 dan 2021. Jadi karya yang dikumpulkan itu 2 tahun terakhir, selama 2 tahun terakhir ditambah dengan karya selama menjadi mahasiswa PPG. Karya apa yang kita buat selama menjadi mahasiswa itu nanti bisa jadi dalam kegiatan pembelajaran, terutama di bidang profesional. Itu nanti ada tugas-tugas yang diberikan seperti membuat RPP, membuat karya ilmiah atau PTK, itu semua dikumpulkan dan juga menjadi bahan portofolio. Tapi sebelum kita masuk ke sana, yang perlu kita kumpulkan yang ini nih, karya selama 2 tahun terakhir. Ini penting dari sekarang supaya kita tidak sibuk saat mulai PPG, tinggal mengumpulkan yang karya selama menjadi mahasiswa PPG. Kemudian nanti ada penilaian portofolio. Kalau 2 tahun belakangan 2020 dan 2021 itu dilakukan oleh 2 penguji. Kemudian ini skor penilaiannya berdasarkan tahun kemarin dan tahun 2020, ini skor penilaiannya. Lalu apa yang kita buat? Yang kita buat adalah kita buat file portofolio dari sekarang. Kita kumpulkan kita punya karya-karya selama 2 tahun terakhir,
misalnya sertifikat pelatihan, kemudian mungkin juga RPP yang sudah kita buat, itu juga menjadi portofolio. Kemudian ada refleksi diri, ada karya inovasi, kemudian kita buat dalam bentuk scan PDF atau JPG untuk yang karya foto, karya inovasi, atau mungkin ada yang karya digital, maka harus dicantumkan linknya. Jadi ini Bapak Ibu, peserta PPG harus disiapkan dari sekarang, karena berdasarkan pengalaman tahun 2020 dan 2021 selalu kewalahan di portofolio karena kita sudah sibuk dengan tugas yang ada dalam modul profesional dan pedagogik. Kemudian nanti saat kita upload nanti akan ada linknya, nanti akan diberikan linknya, bisa di LMS itu atau ada link khusus. Kemudian saat kita upload itu nanti ada deskripsi yang harus kita buat untuk semua jenis portofolio yang sudah kita buat selama 2 tahun terakhir. Nanti ada deskripsinya, ini seperti ini kira-kira, seperti contoh kali lalu. Misalnya ini deskripsikan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, ada kolom untuk deskripsi dirinya apa-apa itu, nanti disebutkan di sini apa-apa kolom deskripsinya. Jadi kita tidak ada waktu lagi untuk mengumpulkan barang-barang itu, karena setiap hari nanti kita ada tugas untuk menyelesaikan modul-modul itu. Jadi itu saja kabar yang saya berikan. Mudah-mudahan kita semua siap untuk PPG dan wajib untuk menyiapkan portofolio. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan pelaksanaan PPG di tahun 2022. Jadi jangan lupa siapkan dari sekarang portofolio Anda, sebab jika tidak Anda akan sibuk dengan tugas-tugas harian dari setiap modul personal yang begitu banyak. Jadi siapkan dari sekarang portofolio, kumpulkan, di scan dalam bentuk PDF, gambar, ataupun dalam bentuk link jika ada portofolio yang berhubungan dengan internet atau digital. Itu saja, terima kasih.